Salam, salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian, Engkau Milikku Abadi, karya gubahan Fanny J. Crosby. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Tuhan pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk surga kekal dengan Tuhan selamanya. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, hingga masuk surga kekal dengan Tuhan selamanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, saya baca dan ambil dari Kitab Ulangan, pasal yang ke-8, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, sebelum kita bersama-sama memahami apa yang diperintahkan Tuhan ini kepada kita, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu, kami mau mengerti dan merenungkannya. Berilah pencerahan oleh Roh-Mu, dan pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Pimpin sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap kita memiliki pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Kecuali saudara belum percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengakui dan menyadari ada banyak berkat dan pertolongan Tuhan yang kita terima dan kita rasakan. Dan patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Namun seringkali kita lupa akan berkat-berkatnya, akan pertolongannya di masa lalu. Seringkali kita abai terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita merasa ditinggalkannya, merasa dibiarkannya. Padahal Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian dan tidak pernah membiarkan kita berjalan menurut kemauan kita. Di dalam ayat ini, Musa menerima firman dan firman ini dituliskan dan diajarkan kembali kepada orang-orang Israel. Terlebih khusus mereka yang dari kecil keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan atau yang mereka lahir dan besar di padang gurun. Musa mengingatkan orang-orang Israel, mereka yang telah mendapatkan karunia dari Tuhan, menerima pembebasan atas perbudakan yang dialami oleh mereka. Dan mereka sedang menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa memberikan penekanan hal yang penting
bagi orang-orang Israel pada waktu itu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka mengelola tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu itu, sebelum mereka menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, Musa menyatakan melalui firman Tuhan yang diinspirasikan roh kepadanya untuk diberitakan kepada orang-orang Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Ingatlah, seringkali kita lupa, seringkali kita abai, bahwa sesungguhnya kita sampai di sini, menyadari Tuhan menyertai kita. Ingatlah dalam perjalanan kita, ada liku-likunya, ada luka dan ada kesembuhan, ada duka dan ada suka, ada penderitaan dan ada kesenangan. Semua perjalanan hidup kita menunjukkan kepada kita bahwa kita sampai di sini. Ebenezer, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Jadi saudara-saudara, ingatlah itu. Di tahun-tahun yang lalu, Tuhan telah memperlengkapi kita, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk sampai di tahun ini. Dan melanjutkan perjalanan hidup kita sampai akhirnya kita berjumpa muka dengan Tuhan. Sampai pada waktunya nantinya, kita berada di langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan sudah siapkan untuk umat tebusannya. Apa yang diajarkan Tuhan di dalam ayat ini? Dijelaskan 40 tahun kita menjalani kehidupan. 40 tahun merupakan masa yang cukup panjang, cukup lama, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sama seperti kita. Berapa usia kita sekarang? Mungkin ada yang 25 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun, mungkin ada yang 70 tahun, atau bahkan 80 tahun. Saudara mesti mengetahui perjalanan hidup kita, mulai dari rahim ibu kita, dibesarkan orang tua kita, dididik oleh para guru kita, dan dilatih oleh hamba-hamba Tuhan. Kita perlu dan patut bersyukur karena Tuhanlah yang menyertai kita. Bukan karena kuat gagah kita atau karena kebaikan kita. Semata-mata karena anugerah demi anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tentu kita bertanggung jawab dalam perjalanan hidup kita. Kita mulai belajar tentang hidup ini dari rumah, di sekolah, di dalam pelayanan hidup di gereja, bahkan di dalam masyarakat, di dalam dan melalui pekerjaan kita, dan setiap aktivitas kita. Kita memang sepantasnya bertanggung jawab, mengerjakan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci. Namun kita ketahui segala kemampuan, kekuatan, akal budi kita, bahkan keterampilan yang kita miliki, semata-mata dapat kita terima, dapat kita nikmati, itu semuanya karena anugerah Tuhan Allah. Kita juga menyadari banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Bisa jadi di rumah kita pernah memberontak kepada orang tua, pernah melawan kepada orang tua, berkelahi, berselisih dengan kakak adik, atau di dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, atau di dalam pekerjaan kita, dengan kolega teman kerja kita, atau dengan atasan kita, atau dengan bawahan kita, atau dengan siapa saja. Bisa jadi kita pernah melukai mereka, atau kita dilukai, atau pernah kita membenci mereka, atau kita dibenci. Beragam pergumulan kita yang begitu kompleks. Dan kita bersyukur masih ada sampai saat ini, berarti Tuhan Allah mengendaki kita hidup berdamai dengan Tuhan, hidup berdamai dengan diri, hidup berdamai dengan sesama, hidup berdamai dengan lingkungan di mana kita berada. Seluruhnya karena Tuhan mengendaki kita bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Sekalipun kelemahan kita ada, sekalipun kekurangan kita ada, bahkan keberdosaan kita masih terus jatuh bangun, kita harus tahu kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi memohon pengampunan, meminta belas kasihan, mendapatkan kepada kita hidup yang dibaharui, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ada tujuan yang hendak Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Memang sulit, hidup di padang gurun itu tidak menentu. Musuh kapan saja datang, kesulitan, kesusahan itu bisa jadi terjadi.
Air tidak dapat ditemukan dengan sesuka hati. Bahkan makanan, pakaian, kesehatan, semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu sangat sukar di padang gurun. Namun dikatakan di dalam ayat ini bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui hati kita. Hati orang Israel, apakah tetap setia kepada Tuhan? Apakah tetap fokus kepada Tuhan yang memimpin orang-orang Israel? Demikian juga kita ketika kita memperhatikan betapa sulitnya hidup kita. Bagaimana kita berusaha mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, baik itu sandang, pangan, papan, bahkan segala hal yang berkaitan dengan hidup kita. Betapa sukarnya, betapa tidak mudahnya mendapatkan nafkah, mendapatkan uang, mendapatkan kebutuhan kita. Berjuang kita di sana, berkeringat kita di sana, bahkan begitu menyusahkan. Tetapi ketahuilah, apakah dalam perjalanan hidup kita, kita tetap fokus, tetap memandang kepada Tuhan, dan setia kepadanya. Tidak berpaling kepada ilah-ilah asing. Tidak berpaling kepada materi uang yang kita cari dan dapatkan. Tidak berpaling kepada kekuatan diri sendiri. Tetapi berpusatkan kepada Tuhan yang mengasihi, yang menopang, dan memelihara iman kita. Di sanalah teruji apakah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita itu aman, nyaman, tenang. Kita tahu itu, dan kita sadari itu. Tuhan tidak menjanjikan bahwa dalam perjalanan hidup kita, tubuh kita pasti sehat, pasti kuat, pasti tidak ada kelemahan. Tuhan tidak menjanjikan itu. Faktanya memang, kita pernah jatuh sakit, kita punya kelemahan tubuh masing-masing, dan kita membutuhkan pelayanan dari seorang dokter, seorang perawat, atau semua obat-obatan dari farmasi. Faktanya kita membutuhkan kerjasama, pelayanan dari pasangan kita, keluarga kita, anak cucu kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mungkin bisa sendirian. Namun, di tengah-tengah keberadaan seperti itu, apakah kita tetap fokus kepada Tuhan? Apakah tetap kita bersandar, bergantung kepada Tuhan? Mungkin sehari demi sehari kita sulit mendapatkan makanan. Mungkin kita tidak mudah untuk mendapatkan ganti pakaian kita. Seperti orang-orang Israel di padang gurun. Dari mana pakaian mereka sehingga bisa tahan 40 tahun? Bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan begitu rupa kesulitan? Semuanya diuji oleh Tuhan. Untuk kita, apakah tetap merendahkan hati? Kalau kita berhasil di dalam ekonomi, berhasil di dalam sosial, berhasil di dalam segala aktivitas kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal kita berhasil. Itu bukan karena kuat kuasa kita. Karena bagi Tuhan sangat sederhana. Kalau Tuhan mau ambil berkatnya, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya. Dan kalau Tuhan masih memberikan itu, berarti ada tanggung jawab yang harus kita emban dan kita bagikan berkat-berkat itu kepada sesama kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap rendah hati, mari kita tetap fokus, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan dalam melanjutkan perjalanan hidup kita selanjutnya. Tantangan, ancaman, godaan bukan makin sedikit, tetapi semakin bertambah. Kita tahu dunia digital, dan kita mengerti berhadapan dengan media sosial. Kita berhadapan dengan begitu banyak pesaing dalam pekerjaan. Kita begitu tahu dengan sadar bahwa kelemahan tubuh kita makin lama makin jelas. Namun di tengah-tengah berikutnya perjalanan hidup kita, tiap langkah kita haruslah dipimpin, diatur, dikendalikan oleh Tuhan yang berdaulat. Kita bersyukur mengenal Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Di dalam alam semesta ini, tidak ada satu inci pun yang mana Tuhan tidak berkata, ini milikku. Jadi ketika kita mengetahui hal itu, maka masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Bukan hanya itu, masa depan kita adalah masa depan yang penuh sukacita. Namun dalam perjalanannya ke sana, ada banyak tadi ancaman, tantangan, godaan. Dari si iblis, dari orang-orang dunia, dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan dari diri kita sendiri. Waspada, hati-hati, jagalah hati kita, karena yang menjadi musuh terbesar bukan orang-orang di sekitar kita, bukan setan atau si jahat, tetapi diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, mau ikut aku, dipimpin oleh aku, sangkal diri, pikul salib. Tidak mudah, saudara, untuk sangkal diri, pikul salib. Kita bisa pandai dan bisa menjelaskan dengan begitu banyak teori, konsep, pengajaran, doktrin, dogma. Tetapi keseharian kita menjadi bukti apakah kita menyangkal diri dan memikul salib. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya,
Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami bisa rendah hati dan fokus hanya kepadamu di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di dalam perjalanan kami sebelumnya. Dan kiranya bagi kemuliaan nama-Mu, ampuni dosa kesalahan kami sepanjang tahun yang lalu, sepanjang tahun-tahun ini, dan kami mohon pimpin sertai kami dengan berkat pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.